warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan yang sangat positif ya untuk kita semua. Yang kegiatannya adalah diseminasi yang dengan judul pemahaman modul tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Yuli Asnita Sadikin ST SPD yang merupakan sedang melaksanakan kegiatan calon guru penggerak ya. Nah, seperti itu. Jadi kami sangat bangga di sekolah ada guru yang sudah dapat ikut di dalam calon guru penggerak ini. Ini yang dapat kami sampaikan Bu ya. Seterusnya kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya dengan Ibu Dwi Yuli Asnita Sadikin ST SPD untuk menyampaikan designasinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Kepala Dinas SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya. Diseminasi ini adalah salah satu tugas yang harus saya lakukan untuk aksi nyata saya tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Nah, jadi sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Mempawah, kami diwajibkan untuk melakukan praktik baik di sekolah masing-masing. Kemudian praktik baik itu dilakukan sebagai bentuk aksi nyata. Nah, salah satunya adalah diseminasi tentang pemahaman budaya positif. Sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, saya minta Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan pemantik. Sudah saya share di grup sekolah. Itu ada beberapa kata. Silakan Bapak Ibu isi dengan kata setuju atau tidak setuju. Ada 3 pertanyaan pemantik. Ya, klik saja tanda plusnya. Ya. Apakah Bapak Ibu setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hanya setuju dan tidak setuju. Nanti saya minta beberapa rekan guru menyampaikan alasan kenapa setuju dan kenapa tidak setuju. Ya, silakan tulis namanya. Yang kedua, kemudian hukuman. Ada atas kan? Ya, tanda plusnya diklik Pak. Setelah itu di atas submit. Ya. Publikasikan. Ya, sudah ada yang masuk ini Bu Holija mengatakan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Holija setuju. Kemudian untuk pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ibu Holija juga setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ibu Holija juga setuju. Masing-masing pasti punya alasan ya Bapak Ibu kenapa setuju dan tidak setuju. Ibu Maya juga setuju. Ketiga-tiganya diberi nama ya Bapak Ibu. Ini anonim. Ibu Rana setuju. Terus ada juga yang tidak setuju. Pak Jainuddin setuju. Ibu Reni setuju. Satu saja yang tidak setuju, ini belum ada namanya. Oh, Bapaknya.
Pemberian hukuman positif semuanya setuju. Ini saya lihat pemberian penghargaan meningkatkan motivasi. Gimana? Bisa ya langsung ya? Ya, saya ambil sampel ya, satu-satu yang setuju dan yang tidak setuju. Saya minta alasannya kenapa. Ya. Yang setuju saya minta untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu. Dijawab boleh? Pertanyaan 1, 2, 3 kayaknya setuju semua. Silakan boleh jawab. Yang setuju. Saya setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman di sini bukan hukuman fisik, Bapak Ibu. Mungkin hanya hukuman entah disuruh bersihkan halaman sekolah. Intinya hukuman lah, bersihkan WC atau segala macam. Intinya bukan hukuman fisik. Kemudian pemberian hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, iya. Setuju, karena dengan begitu mereka akan takut lagi untuk mengulangi, apalagi misalnya tidak suka membaca atau tidak suka bersih-bersih. Besoknya pasti lebih disiplin, tidak akan mengulangi lagi. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya, walaupun misalnya kita memberikan sebuah permen, oh ini bagus si A, ibu kasihkan permen misalnya, motivasi. Nah, itu mereka lebih semangat memancing yang lain juga akan ikut lebih aktif. Mungkin hanya itu pendapat dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu Reza. Kemudian saya minta satu lagi lah yang tidak setuju jika hukuman mendisiplinkan. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi yang tidak setuju adalah anonim Pak Arun ya. Nggak tahu saya kenapa jadi anonim. Ya, jadi tidak setuju maksud saya. Jadi kata hukuman ini terlalu berat. Mungkin kalau sanksi saya setuju. Ya, berarti sama Desi ya? Oke, sama. Jadi Ibu ya, mungkin perlu diganti kata hukuman menjadi sanksi. Karena kalau Bapak Ibu nanti sudah ikut ISI, nggak ada yang namanya hukuman itu, nggak ada. Ya. Yang ada kita beri reward. Kita gali, ya, kita gali, tanya anak kamu ini apa. Dia melakukan kesalahan, kau gini. Kita tanya, jangan hukum langsung. Kenapa kau gini? Cukup digali. Kalau begitu, coba lakukan seperti ini. Ya, walaupun kita tahu bahwa hukuman yang positif itu bagus untuk ya menertibkan siswa, ya. Tapi mungkin untuk bagi saya pribadi ya mungkin diganti Ibu ya kata hukuman menjadi sanksi. Terima kasih. Ya, boleh ditambahkan Pak? Ya. Silakan Ibu Desi. Ya. Saya tadi memang sependapat dengan Bapak ya, mengatakan hukuman memang harus diganti dengan kata-kata sanksi. Mengapa? Saya tambahkan, kalau kata-kata hukuman itu seolah-olah anak itu melanggar pasal berapa dan harus ada ketentuannya, ya. Karena hukuman itu ada dasarnya. Nah, ya. Tapi kalau sanksi itu, ya, hukuman melanggar ketertiban ini, itu namanya hukuman. Ya, melanggar pasal ini, itu namanya hukuman. Tapi kalau sanksi itu anak ini kita berusaha untuk memperbaiki, itu nama sanksi. Ya, jadi perilaku anak seperti itu tidak boleh dikatakan hukuman. Jadi sanksi itu lebih tepatnya bagi saya. Ya, itu tambahan dari saya. Ya. Oke, terima kasih untuk Bu Desi, Pak Arun dan Bu Holijah yang sudah memberikan tanggapannya. Ya, pada intinya kita sebagai guru pasti tidak ingin memberikan hukuman kepada anak-anak. Mungkin kita menetapkan peraturan, kemudian kalau melanggar peraturan itu kita kasih konsekuensi atau sanksi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya lanjutkan. Dari segi hukum, sanksi itu sama dengan hukuman. Sama
Nah, Sinoli mandar. harusnya konsekuensi. bukan Ya, konsekuensi. konsekuensi. Oke. Kondisi sama hukuman itu sama. Baik. Nggak tahu sama Iya. kan agak beda dikit. Sama hukumannya. Katanya kita di PPKN sama Pak. Iya. Sanksi sama hukuman sama. Ya. Baik, kita lanjut perdebatannya tadi sebelum bukan sanksi. Topik yang akan saya paparkan di sini yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Kata yang baru didengar ya, restitusi. Saya juga baru dapat setelah mengikuti pendidikan guru penggerak dan polisi. Yang pertama kita bahas dulu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, misalnya Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi? Apakah si A mau membuka kepalan tangannya? Tergantung. Tergantung, belum tentu. Betul. Ada yang lain? Apa si D bisa memaksa si A untuk membuka? Kalau disuap, Bu? Kalau di Menyuap. tergantung. Iya. Itu artinya semuanya ada pada si A ya. Ya. Si A yang mengontrol sendiri apa yang ingin dilakukannya. Kalau memang dia tidak mau, apapun yang dilakukan oleh si B, dia tidak akan mau untuk membuka kepala tangannya. Berarti posisinya ada pada si A. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jika stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya ada bentuk pemaksaan. Sementara untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita kasih alasan dulu kenapa dia tidak mau sepaham dengan kita, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, stimulus respon, perilakunya buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol atau teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada alasan kenapa si A tidak mau membuka kepala tangannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri, kita punya prinsip, kita punya pegangan. Kenapa kita mau tetap menutup tangan kita. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bertindak sesuai dengan kehendak kita. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau sudah dipujuk, ayolah dibuka, dirayu dia apa, nggak mau buka, saya kasih uang, tetap nggak mau kekeh. Nah, pakai paksa, misalnya dengan kekerasan. Nah, itu kalau stimulus respon. Sementara teori kontrol berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya, coba dibuka kepalanya, nanti kita begini. Nah, ada perjanjian artinya ya.
ada imbal balik. Kemudian stimulus respon itu merupakan model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau si A mau membuka tangannya, si B akan jumawa, wis menang aku nih, buka dia kepala menang gitu ya. Sementara untuk teori kontrol, model berpikirnya adalah sama-sama menang, karena tadi sudah berkolaborasi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang memiliki kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, itu juga yang akan kita terapkan kepada anak-anak. Disiplin positif, teori kontrol, atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Mana disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan, misalnya teori motivasi, ini ada teori baru. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, kedua teori motivasi ini berasal dari motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar diri kita. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau ini sudah masuk ke motivasi intrinsik dari dalam diri. Nah, dari untuk menghargai diri sendiri ini akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya salah satunya adalah pembuatan atau penerapan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kemudian untuk model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kalau kita hubungkan itu masuk dalam motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Itu juga motivasi ekstrinsik dari luar diri anak. Sementara yang kelima, sebagai posisi manajer. Nah, itu masuk dalam motivasi intrinsik. Salah satu contohnya adalah penerapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi kebutuhan, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari sini muncul 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang punya alasan melakukan sesuatu. Di antaranya adalah berdasarkan kebutuhan dasar kita. Yang pertama, bisa karena bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Apa makna disiplin? Dari bahasa Latin yang artinya belajar, berkonotasi dengan disiplin diri. Itu dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita di Indonesia, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplinnya itu lebih kepada seperti pemaksaan ya Bapak Ibu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, menurut kita kalau ia sudah melaksanakan apa yang kita inginkan, kita sebut ya disiplin. Nah, itulah kesalahan kita atau budaya kita. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nilainya adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, termasuk lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang ini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun.
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Apa saja nilai-nilai kebajikannya, yaitu yang terdapat pada profil belajar Pancasila, karena kita kaitannya ke siswa ya Bapak Ibu. Jadi ada 6, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah yang kita harapkan nanti siswa-siswa kita memiliki menjadi karakter mereka yang masuk dalam budaya positif di sekolah kita. Pembelajaran kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kalimatnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini berasal dari motivasi luar diri atau motivasi eksternal. Jadi dia melakukan itu karena takut. Apakah takut karena akan dihukum atau takut diancam? Jadi seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi motivasinya juga eksternal, berupa penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalimatnya seperti ini. Saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya melakukannya. Nah, kalau yang ini motivasinya udah internal, dari dalam diri sendiri. Jadi walaupun dipaksa, walaupun diberi imbalan, kalau memang menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tidak akan melakukannya. Nah, ini motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, makna merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini ada dalam Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, pada cetakan kelima, halaman 469. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghargaan yang menurut kita tadi setuju, itu juga ada efeknya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alif Kohn: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya nih, kita memberi anak permen tadi ya, kategori kalau dia bisa menjawab soal. Nah, takutnya nanti ke depannya apabila kita tidak memberi imbalan, dia tidak mau jawab. Karena pengaruh motivasi eksternal dari luar dirinya, karena penghargaan atau imbalan. Yang kedua, penghargaan bisa menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau tidak dikasih imbalan, udah acuh mengerjakannya asal gitu. Yang penting dikerjakan, pada dia juga hari ini ibu tidak ada imbalannya, tidak ada penghargaannya. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Bisa antar teman jadi akhirnya berselisih paham karena tadi mengharapkan penghargaan. Ini juga menjadi perdebatan kami Bapak Ibu, karena menurut sebagian besar orang rata-rata mengatakan setuju dengan pemberian penghargaan. Hanya saja kita upayakan pemberian penghargaan itu berupa verbal, misalnya dengan ucapan atau kata-kata. Terima kasih Nak, hari ini tidak terlambat. Ibu senang, ibu bangga dengan kamu. Ternyata sudah berubah ya. Nah, itu ya. Jadi jangan diiming-imingi dengan benda, karena takutnya motivasinya akhirnya kepada materi atau penghargaan yang berupa ya, hadiah seperti itu. Nanti kalau kita tidak beri hadiah, udah malas ya.
Kemudian yang selanjutnya, penghargaan bisa menurunkan kualitas. Nah, sama dengan yang tadi, seperti itu juga. Mematikan kreativitas, karena apa-apa semuanya kalau ada hadiah. Misalnya, kalau kamu hatam, nanti ibu belikan ini. Nah, kalau tidak, dia nanya, Bu, aku mau hataman nih, hadiahnya apa lo? Nanya dulu. Hadiahnya mungkin kecil, misalnya dari yang tahun lalu atau sebelumnya. Mungkin dia akan malas-malasan, karena motivasinya dari ekstrinsik, dari hadiah, dari penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya mulai hilang gara-gara mendapatkan penghargaan. Jadi diupayakan kalau kita memberikan penghargaan kepada anak melalui verbal atau dengan kata-kata. Dan itu sudah sangat manjur ya Bapak Ibu. Misalnya kita menyuruh anak yang agak jarang maju, kemudian maju ke depan. Nah, sekarang sudah berani, sudah percaya diri. Mantap, keren, ini nih yang ibu harapkan dari kamu. Itu sudah menimbulkan motivasi, ya. Motivasinya malah dari diri, karena ternyata aku bisa loh maju ke depan, walaupun mungkin jawabannya kurang tepat, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi karena kita sudah memujinya dengan reward berupa verbal tadi, dia akan lebih berani untuk maju ke depan. Jadi bukan karena imbalan yang kita berikan kepada anak berupa benda. Bentuk program kebajikan atau apresiasi bisa pengakuan secara khusus atau pengakuan secara pribadi. Ya, misalnya tadi dikatakan kepada anak saat dia maju ke depan atau berani presentasi misalnya. Pengakuan kepada semua murid, misalnya kelasnya bersih. Nah, ibu bangga, ternyata kelas 7A nih yang paling bersih loh, semua setelah ibu masuk ke kelas-kelas lain. Nah, gitu ya. Pengakuan kepada semua murid. Pengakuan secara konsisten. Jadi jangan hari ini misalnya kita bangga dengan dia, kita berikan reward, besok lusa kita marahi. Nah, jangan seperti itu. Nanti turun naik ya motivasinya. Usahakan secara konsisten. Kalaupun memang dia melakukan kesalahan kembali, ya kita katakan dengan benar-benar, bukan berupa kalimat-kalimat yang bisa membuat dia minder atau rendah diri. Kemudian yang terakhir, fokus pada proses. Nah, misalnya nih, contoh apresiasi kebajikan. Jadi terdiri dari 3 kalimat, ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasinya. Contohnya, kemarin saya atau ibu ya, kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu sudah merupakan penghargaan atau apresiasi yang berupa kebajikan. Nilai kebajikannya adalah rasa empati. Atau misalnya, saya menghargai kepedulianmu saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, itu kepedulian dan kebajikannya. Yang terakhir misalnya juga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ada nilai kebajikan yang kita ungkapkan kepada anak sebagai apresiasi kita atas apa yang sudah dilakukannya. Jadi disiplin positif yang dilakukannya harus kita reward atau kita kasih penghargaan dengan mengungkapkan kata-kata berupa apresiasi kebajikan. Kadang kita ingin mengucapkan makasih ya atau terima kasih gitu. Tapi sebaiknya dikatakan juga nilai kebajikannya itu apa. Nah, ini ada beberapa tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga? Push up 15 kali tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang
telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Salah ya, ini bukan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Biasanya kan ada anak yang pakai sepatu putih dan sepatunya kumpulkan sini di kantor karena dia tidak nikah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Bapak PJOK? Hukuman. Ya, ternyata sebagian besar jawaban kita sudah benar. Terakhir. Ya, kenapa terakhir dikatakan konsekuensi? Karena memang sesuai pelajarannya, ya pelajaran PJOK. Jadi kalau dia lari, jadi kayak pemanasan jadinya. Ya. Kalau dia terlambat suruh lari, itu baru terlambat masuk kelas misalnya. Padahal bukan pelajaran olahraga. Nah, itu baru hukuman. Jadi seperti ya Bapak Ibu. Ya, sudah tahu antara hukuman dan konsekuensi. Kita boleh memberi hukuman? Gimana tadi? Boleh tak kita ngasih hukuman? Ya, tidak boleh. Harusnya konsekuensi. Jadi kita harus bikin peraturan dulu. Kalau terlambat masuk kelas, konsekuensinya apa? Jadi dijelaskan dulu ke anak. Jangan langsung saja menghukum. Kamu udah terlambat, ibu udah masuk di dalam kelas. Kamu ternyata terlambat 10 menit. Udah, nggak usah masuk sana, di luar aja. Saya bersihkan WC. Nah, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, bilang dulu ke siswanya. Kalau telat 10 menit, apa yang harus dilakukan? Tapi tidak berupa fisik. Ya. Misalnya, kamu boleh belajar tapi dari teras. Lihat dari luar, itu boleh. Jadi kalau menghukum tidak boleh. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Yang sakit itu hati ya. Ini nih, itu yang membekas biasanya. Sampai dia SMA nanti masih ingat ibu ini nih. Jadi traumanya bisa sampai dewasa. Anak jadi membenci tentang kedisiplinan. Nah, disiplin jangan disalahkan. Ya, kalau kita berhukuman. Kemudian lebih berupa paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya anak curi-curi, tidak terus terang. Karena takut kalau diceritakan nanti kena hukum. Impactnya itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi adalah kebalikannya dari hukuman. Saya lanjut. Nah, ternyata di antara hukuman penghargaan itu ada yang terakhir nih, adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini
lebih baik lagi daripada penghargaan. Ini harapannya yang dapat kita terapkan ke siswa-siswi kita. Untuk hukuman itu masuk dalam identitas gagal. Sementara konsekuensi dan restitusi masuk dalam identitas sukses. Identitas gagal tadi artinya konotasinya negatif, sementara untuk konsekuensi itu bersifat netral. Nah, kalau restitusi bersifat positif. Jadi anak itu bisa menghormati dirinya sendiri, bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri dan bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi motivasinya adalah dari dalam diri sendiri. Bagaimana kita sebagai guru bisa mengajak anak dengan melakukan menyelesaikan suatu permasalahan dengan langkah-langkah restitusi. Sembilan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak kalau dia berbuat salah, kita tidak harus memvonis dia salah, tapi boleh kita katakan, ya kamu salah, ya ibu tahu semua kita manusia punya salah. Nah, kesalahan kamu ini juga ya harus bisa diselesaikan masalahnya. Jadi kita tidak memaksa kamu salah, kamu ini bodoh, tidak seperti itu. Tapi kita katakan, ibu juga pernah salah, kan ibu juga manusia. Jadi seperti itu, supaya dia bisa menebus kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara dia dan teman-temannya atau lingkungannya. Yang ketiga, jadi berupa tawaran, berupa solusi, bukan sebuah paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti kasus kita yang baru-baru ini ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengembalikan siswa kita itu bisa berbaur kembali dengan teman-temannya di kelas setelah dia melakukan kesalahan. Kita selesaikan dengan langkah-langkah restitusi. Keyakinan kelas. Nah, kenapa kata-katanya keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas atau bukan kesepakatan kelas. Intinya keyakinan kelas itu supaya muncul dari dalam dirinya kenapa dia melakukan hal itu. Dia tahu positifnya dari apa yang dilakukannya. Seperti kita, kenapa kita harus pakai helm? Karena kita tahu, kita yakin pakai helm itu bisa memberikan keselamatan dalam diri. Nah, seperti itu. Anak-anak juga diharapkan seperti itu. Kenapa dia tidak boleh terlambat? Atau kenapa dia harus mengerjakan tugas? Karena dalam dirinya sudah tahu, oh kalau saya terlambat, saya bakal ketinggalan materi. Atau kalau saya tidak mengerjakan tugas, saya tidak dapat nilai. Nah, seperti itu. Harapannya seperti itu untuk keyakinan kelas. Jadi kita bisa mempraktekkan nanti masing-masing guru. Boleh per mapel, boleh juga per kelasnya. Setiap mapel misalnya punya keyakinan kelas masing-masing juga boleh. Kalau saya kemarin di kelas 7A sudah, 8A, 8B juga sudah di tahun lalu, tapi sebelum saya dapat materi ini. Hanya saja ke siswa saya belum memunculkan kalimat kebajikannya, jadi baru kayak seperti lebih ke kesepakatan gitu. Belum ke keyakinan. Ya, kalau keyakinan itu kalimatnya pendek, tidak panjang. Misalnya kesepakatan begini, tidak terlambat masuk kelas, pertama. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai teman. Nah, ternyata kalau keyakinan hal itu dipersempit lagi dengan hanya satu kata saja.
Nah, peraturan kelas itu akan membuat sebuah keyakinan, dari keyakinan kelas akan menghasilkan lingkungan positif dan akhirnya di sekolah kita punya budaya yang positif. Harapannya seperti itu. Oke, ada 2 buah spanduk ya. Yang mana keyakinan, yang mana kesepakatan. Kalau di situ kedua-duanya tertulis kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu, yang kiri apa, yang kanan apa? Apa namanya? Ini kesepakatan karena keyakinan. Oke, yang sebelah kiri adalah kesepakatan kelas. Sementara yang di sebelah kanan adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinannya itu saling menyayangi, yang pertama. Yang kedua, semangat. Yang ketiga ya, peduli. Nah, ini ya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa boleh menggunakan tabel bentuk T atau tabel bentuk Y. Misalnya kalimat kebajikannya adalah hormat. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Gitu. Nanti terdengarnya seperti apa? Misalnya kalau mau meminjam itu menggunakan tolong atau bolehkah saya meminjam? Terlihat nggak? Nah, mereka misalnya dengan menghormati tadi bisa bersalaman, kalau yang guru mencium tangan, perilakunya ya santun, sopan santun seperti itu ya. Itu juga dengan bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Terdengarnya ya, tapi mereka mengatakan sudah selesai mengerjakan, saya sudah selesai mengerjakan. Terlihatnya dari perilakunya, misalnya dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Terdengarnya ya tadi dengan ucapan seperti itu, sama baik bentuk tabel T atau bentuk tabel Y. Nah, ini yang belum saya lakukan di kelas kemarin karena saya baru membuat keyakinan sebelum saya mendapat materi tentang cara membuat keyakinan kelas. Nah, kalau peraturannya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya seperti apa? Nah, tanggung jawab, disiplin, dilarang mengganggu orang lain, disiplin, dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya. Menghargai. Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Disiplin bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan bisa ya. Menghargai diri sendiri juga bisa. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Disiplin, gunakan masker. Disiplin. Disiplin, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Hadir di sekolah 15 menit bisa menghormati dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu kata-katanya lebih sedikit, hanya satu kata atau satu kalimat pendek saja.
tapi maknanya luas, mendalam, bisa dijabarkan lagi ke dalam sebuah kesepakatan kelas yang lebih luas. Jadi seperti itu. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama tadi ada kasih sayang yang bisa diterima, kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, dan bertahan hidup. Jadi kalau kita tanya anak alasan kenapa dia melakukan kesalahan, pasti di antara 5 ini adalah alasannya. Misalnya, kenapa kamu ngambil bekal sini? Atau kenapa kamu ngambil duit jajan sini? Mungkin dia ingin bertahan hidup karena tidak dikasih uang jajan atau tidak bawa bekal. Anak yang suka misalnya acuh di kelas, tidur di kelas, bisa jadi itu kasih sayang. Dia tuh ingin diperhatikan oleh guru karena di rumah tidak diperhatikan, nah seperti itu. Jadi ingin dinasehati. Pada dasarnya 5 inilah yang menjadi alasan kenapa anak melakukan suatu penyimpangan di kelas atau di sekolah, karena kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. 5 posisi kontrol. Ini ada 5, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Identitas suksesnya adalah manajer, sehingga anak bisa menghargai diri sendiri. Nanti akan ada videonya, kita tonton bersama-sama bagaimana perbedaan antara kelima posisi kontrol ini. Ini langsung saja ya. Misalnya kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu bisa membuat rasa bersalah. Berarti kontrol kita yang mengucapkan itu adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Kalau misalnya dalam kalimat ayolah demi ibu atau bapak, ayolah kerjakan tugasnya. Berarti posisinya sebagai teman. Atau apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini, dapat permen atau apa sebagai pemantau. Itu lebih ke peraturan misalnya. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu sebagai manajer. Yang terakhir, kamu ini selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Iya. Jadi peraturan, pemantau, konsekuensi, nilai-nilai manajer, memperbaikinya. Segitiga restitusi ini yang terakhir. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, misalnya kalimatnya seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah itu berarti kita menstabilkan identitasnya dulu. Setelah kita panggil, dia mengatakan alasan kenapa dia berbuat salah. Nah kita katakan kalimat-kalimat seperti itu. Itu artinya kita menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi kebutuhan. Contohnya kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Coba kamu jelaskan ke ibu, apa alasan kamu? Nah seperti itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jika kita sudah membuat keyakinan di kelas atau di sekolah, kita tinggal tanya, nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu merasa tidak melanggar keyakinan apa? Kemudian kita katakan lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa di masa depan? Sebenarnya cita-citamu itu apa? Kelak ke depan mau seperti apa sih? Nah, seperti itu. Itu adalah cara penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Ini contoh kata-katanya. Tadi sudah kita ambil sampel. Kita tonton video sebentar ya Bapak Ibu, karena waktunya udah cukup siang ini. Contoh 5 posisi kontrol. Naren, sini kamu.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang mau makan kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang banget bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video tadi. Jadi kesimpulannya, peran apa yang harus kita ambil sebagai pendidik, posisi sebagai seorang manajer. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan, saya minta Bapak Ibu menuliskan refleksi di feedback yang sudah saya bagikan linknya tadi. Silakan seperti saat menjawab pertanyaan romantik ya, dan yang paling atas itu adalah refleksi. Ada 4 pertanyaan di situ. Ya, hal baru apa yang mengubah paradigma? Seharusnya kita memberi hukuman, penghargaan, atau restitusi? Ya, silakan pilih. Ya, penghargaannya harus seperti apa? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Restitusi. Peran apa yang telah saya lakukan selama ini dalam menghadapi permasalahan siswa? Apakah saya berperan sebagai manajer? Kalau saya, ya, mungkin baru sebagai pemantau, sebagai teman lebih banyak ke situ ya. Kalau saya lebih banyak sebagai teman dan pemantau. Sebagai manajer baru saya terapkan kemarin ke 2 orang siswa. Saya akan menjadi guru seperti apa setelah mendapatkan materi ini? Seperti itu. Bisa dihapus. Tanda klik 3, edit bisa. Ya. Ya, perasaannya gimana? Senang atau biasa-biasa saja? Di psikologis, Bu. Ya. Di bidang psikologis. Kata yang sama, makna yang beda. Mendapatkan apa ya? Pencerahan tentang bagaimana mengatasi masalah pada siswa. Masyarakat. Peran apa yang telah saya lakukan selama ini dalam menghadapi permasalahan siswa? Menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Selama ini apakah sudah berasa menjadi seorang yang belum ya? Jangan terus manajer dulu. Ya. Yang terakhir Bu Desi, baru saya akan menjadi guru seperti apa? Nah, kalau selama ini peran kita seperti apa? Boleh juga ya? Boleh. Tanda klik 3 bisa diklik, nanti diedit. Baik Bapak Ibu, berikut untuk mengakhiri
kegiatan ini, berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.24, jadi kita harus melaksanakan sholat Jumat untuk yang laki-laki. Untuk ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dwi Yuli Asnita Sadikin SCSPD yang sudah bersedia melaksanakan diseminasi dengan sangat lugas dan powerful, ya, menyenangkan. Sekaligus kami juga sebagai kepala sekolah merasa ada tambahan keyakinan. Baru kan saya mau tulis tadi itu, keyakinan saya di dalam melakukan kontrol. Ibu tentu melakukan kontrol, tentu saya ingin memilih sebagai manajer, ya. Memang itu yang biasa rada-rada yang saya lakukan ya seperti itu, ya, karena itu yang lebih mungkin akan lebih berhasil kepada kita menjaga kebersamaan kita. Mungkin dengan kesempatan ini saya akhiri, mudah-mudahan kita semua nanti akan lebih termotivasi lagi untuk maju bersama, bergerak bersama, dan di dalam menentukan kebijakan-kebijakan sekolah nanti, terutama di dalam membuat ke restitusi, ya, kita pilihlah restitusi, ya, atau paling tidak kesepakatan, Ibu, ya, di dalam kelas. Mudah-mudahan kesepakatan yang terjadi di dalam kelas timbul restitusi itu nanti akan menjadi budaya di dalam sekolah kita. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkan SMP Negeri 2 Sekedong. Bisa, pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak. Belum tahu. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat bersama-sama antara siswa dan guru agar di kelas ini kalian merasakan lebih nyaman, lebih bersemangat, lebih termotivasi. Nanti kalian pilih sendiri apa keyakinan yang akan kalian lakukan di dalam kelas ini. Misalnya nih, kalian ingin kelasnya bersih, berarti keyakinannya apa yang harus kalian lakukan? Ya? Membersihkan kelas, ya betul. Apalagi misalnya kalian ingin kelasnya supaya semua bersemangat, tidak ada yang terlambat. Keyakinannya apa? Datang awal, harus datang awal. Datang tepat waktu atau disiplin waktu. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya tugas-tugasnya harus kumpul semua, ya mengerjakan tugasnya dengan baik atau bertanggung jawab. Jadi tahu ya, seperti itu ya. Kenapa harus ada sebuah keyakinan, bukan peraturan? Kalau peraturan misalnya kalian melanggar peraturan, kalian diapakan? Sanksi. Mendapatkan sanksi atau hukuman atau konsekuensi. Nah kalau keyakinan tidak, ya. Dengan keyakinan kalian merasa dalam diri kalian jika tidak dilakukan keyakinan ini, maka apa yang
sampai. Katanya tadi kan misalnya datang tepat waktu. Kalau kalian terlambat, artinya kalian sudah melanggar kuliah jelas. Cukup tidak? Tidak, karena itu dari motivasi dalam diri. Nah, kalian harus yakin kalau kalian melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka kelasnya tidak akan nyaman. Itu ya. Terserah kalian, satu orang boleh membuat satu keyakinan kelas. Nanti akan kita cari keyakinan kelas mana yang terbaik dari semua pilihan yang kalian buat. Ya, silakan satu orang satu ya. Kalau sudah, silakan ditempel di depan. Silakan nulisnya saja. Nanti baru kita ambil beberapa yang sama kita ngomongkan. Kerjasama, saling menghargai, juga, iya. Silakan ditulis, tulis namanya dulu, kemudian baru tulis keyakinan kelas apa yang kalian inginkan. Jadi dengan itu ya. Harapan kalian terhadap kelasnya seperti apa? Mungkin kelasnya bersih, datangnya tepat waktu, misalnya ya. Kemudian kelasnya aktif, siswanya saling bersemangat, saling menghargai. Ya, satu orang satu nanti kita kelompokkan. Ya, silakan orang dicontoh di sebelah kanan. Nanti baru setelah ngomong kita baru masing-masing. Jadi tidak.
Lihat dulu ya. Rafifah mengatakan ingin menjaga kebersihan kelas. Oke. Kita tulis ya di sini ya. Kebersihan. Kemudian Windy datang tepat waktu dan disiplin. Berarti yang kedua adalah disiplin waktu. Kebersihan kelas. Ini tidak boleh membuli. Membuli berarti saling menghargai ya. Tidak boleh membuli. Tidak boleh memalak. Itu juga saling menghargai. Kelas selalu bersih. Kelas tetap bersih. Kreatif, rajin. Berarti, nah ini juga mufidah, bertanggung jawab. Kita ngomongkan. Tadi menghargai. Menghargai siapa? Teman. Dan guru. Dan keempat, bertanggung jawab. Ini tepat waktu, disiplin juga ya. Kelas yang nyaman, berskala bersih ya. Kerja sama, juga menghargai, membantu sama lain juga saling menghargai. Angel, kelas juga menjadi kompak, semangat, baik di mata guru dan orang lain, berarti juga saling menghargai. Kelas yang rapi, berarti masuk dalam kebersihan. Kerja sama, saling menghargai. Kemudian kelas yang nyaman, datang tepat waktu, tertib, sopan, santun. Berarti ini masuk ke dalam menghargai juga, sopan dan santun. Datang tepat waktu, seperti menjaga kedamaian kelas. Berarti kita tambahkan di sini selain kebersihan juga ketertiban. Nah, ketertiban itu masuk ya, menjaga kenyamanan kelas. Kemudian tadi kedamaian kelas, ini juga sopan santun masuk menghargai. Ya, nah itu sudah kita kelompokkan menjadi 5. Jadi 5 kelas. Nah, itu minta tolong satu orang menulis agak besar yang tulisannya cantik. Ya. Ada 5. Itu kita tempel di bagian yang warna pakai spidol dulu. Oke, silakan yang tadi menulis, membantu ibu menulis kegiatan kelas ini, tempel di sini. Ya, satu orang satu. Ya. Satu. Ini.
membuang sampah atau melempar-lempar kertas ke dalam kelas. Yang kedua, disiplin waktu. Datang tidak boleh terlambat. Tugas tidak boleh terlambat. Ya, disiplin waktu. Yang ketiga, menghargai. Sama teman harus saling menghargai, kerjasama, kompak ya. Termasuk dengan guru harus saling menghargai, sopan santun. Ya. Bertanggung jawab. Empat, jika misalnya ada tugas, kalian lakukan atau kerjakan dengan kumpulkan tepat waktu, semua tugasnya dikerjakan. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Kelasnya harusnya nyaman, kelasnya harus aman. Oke? Jadi yang pertama yang tentang kelasnya kebersihan. Yang kedua disiplin waktu. Yang ketiga sekarang yang ini kita pindahkan ke mana? Di situ. Boleh, saya mau bantu. Kami, Bu. Oke, yuk. Empat di situ. Oke, kelas sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya. Semua apa yang kita inginkan di kelas yang nyaman, belajar dengan tertib dan nyaman, menjaga kebersihan semua dapat dilaksanakan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.